A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa ma ba'du. Ikhwani, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di siang hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf yang lebih kita kenal dengan nama Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam permulaan bab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala, beliau mengatakan bab yang pertama adalah babul ikhlas wa ihdarun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Bab yang pertama adalah bab ikhlas dan menghadirkan niat, mewujudkan niat, mendatangkan niat di setiap amal dan perkataan. Al barizah wal khafiyah, entah itu amal dan perkataan yang nyata, nampak, terlihat, terdengar, ataupun amal dan perkataan yang tersembunyi, tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak nampak. Kedua sisi ini perlu adanya niat yang tertanam dalam jiwa dan hati setiap manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan bab ini menjadi penting untuk kita karena dari sinilah muncul nilai, muncul balasan dan imbalan atas segala sesuatu yang akan diterima oleh manusia yaumul kiamat. Apa? Nilai, balasan, pahala, imbalan daripada Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamat ini tergantung daripada perkara ini. Baik tidaknya perkara ini dalam kehidupan manusia berefek, berbanding lurus terhadap baik tidaknya pahala, imbalan dan balasan daripada Allah yaumul kiamat. Maka ini penting saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita perhatikan dan kita jalani dengan sebaik mungkin, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ikhlas itu adalah memurnikan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap perkataan, setiap perbuatan yang nampak ataupun tersembunyi dalam hati, itu erat kaitannya dengan yang namanya niat dan keikhlasan. Di sini ulama rahimahullahu rahmatan wasi'ah memberikan pelajaran kepada kita, memberikan rekomendasi kepada kita, ketika kita menunaikan satu amalan, minimal ada 3 ketentuan yang harus ada dalam hati kita. Apa? Ketika kita melaksanakan satu amalan, entah itu perkataan ataupun perbuatan, harus ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niyatul amal wal ibadah. Yang pertama harus diperhatikan itu niat. Kita amal, niat ibadah, niat perilaku. Ketika seseorang memberikan hartanya kepada saudaranya, apa niatnya? Apakah ini berupa hadiah? Apakah ini berupa hibah? Apakah ini berupa membayar hutang? Apakah ini berupa infak? Ataupun yang lainnya? Nah, ini harus ditentukan dari awal sejak dia mulai memberikan harta itu. Yang pertama. Begitupun juga ketika salat. masuk ke dalam masjid, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, apa niat dia untuk mengangkat tangan?
tahiyatul masjid kah, salat qobliyah kah, salat ba'diyah kah, ataupun salat fardu. Ini yang pertama harus dihadirkan oleh seorang hamba ketika melakukan suatu perbuatan. Datang ke pesantren, mau apakah? Mau bekerja kah? Mau membayar hutang kah? Mau silaturahmi kah? Mau apakah? Nah, ini harus muncul dalam hati. Karena dari niat itu akan ada hadiah yaumul kiamat. Karena dari niat itu akan ada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Yang kedua, yang harus diperhatikan ketika hendak memulai amal itu, jadikan setiap niat itu, setiap ibadah itu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat, Anda masuk masjid 2 rakaat tahiyatul masjid. Untuk siapa? Untuk Allah. Tidak peduli siapa di kiri dan kanan, tidak peduli siapa di belakang dan di depan, semuanya untuk Allah. Datang ke pesantren untuk apa? Beribadah kepada Allah, mengabdi di jalan Allah, mengabdi untuk agama Allah dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Enggak peduli dapat mukafah ataupun tidak. Enggak peduli dengan siapa partner Anda bekerja. Enggak peduli siapa atasan dan bawahan Anda bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, harus niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah letak sering melencengnya kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang sedekahnya sama 10.000, tapi nilainya di akhirat yaumul kiamat berbeda. Tak jarang salatnya 2 rakaat sama, tapi predikat nilai di hadapan Allah berbeda. Kenapa? Melenceng di yang kedua ini. Yang pertama ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk Allah. Yang kedua maju mundur antara untuk akhirat atau untuk dunia, antara untuk Allah atau untuk manusia. Disinilah setan bekerja, disinilah setan beraksi, disinilah setan berusaha menjauhkan kita daripada ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waspadalah di poin kedua ini. Jadikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berkata, dalam berbuat. Mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa niatnya? Untuk Allah kah? Apakah supaya ingin disebut ramah kah? Apakah supaya ingin disebut orang yang berilmu kah? Ataukah memang karena ini perintah Allah, niat untuk beribadah kepada Allah? Di sini sama, mengucapkan salam, tapi niat yang berbeda, tujuan yang berbeda, motivasi yang berbeda. Disitulah perlu kehati-hatian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, niat annahu qama biha imtisalan li amrillahi Subhanahu wa ta'ala. Niat yang ketiga, bahwasanya Anda melaksanakan ibadah, perilaku, amal, perbuatan ini karena Allah memerintahkan, karena ingin menjadikan diri ini sebagai orang yang taat dan patuh terhadap perintah Allah, ingin menjadi manusia yang nurut terhadap arahan Allah. Nah, ini penting, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dari mana kita tahu ini diperintahkan dan tidaknya? Belajar. Kenapa Anda salat 2 rakaat setelah zuhur? Imtisalan li amrillah, karena Allah memerintahkan. Dari mana kita tahu? Karena Rasul memerintahkan. Nah, ini yang ketiga pun penting untuk kita pelajari, dan ini tidak banyak diketahui kecuali oleh orang-orang yang berilmu dan belajar. Ini yang bisa menjadikan hal-hal mubah menjadi ibadah. Makan mubah, tapi karena ketika tidak tahu bahwasanya di dalam makan itu ada perintah Allah dan Rasulullah, maka tidak jadi ibadah karena niat yang ketiga ini nggak ada, gitu kan? Tapi ketika niatnya ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samillah", baca bismillah, oh berarti itu ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa kul biyaminik", maka dengan tangan kanan, oh berarti ada perintah Rasulullah. Itu yang akan menjadi ibadah karena kita melaksanakan ibadah ini imtisalan li amrillah, mengharapkan mengikuti perintah Allah. Jadi ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hal penting dalam kita beramal. 1, niat amal, niat ibadah, niat pekerjaan ini apa? Yang kedua, untuk siapa? Yang ketiga, niatkan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di sini Imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah menukil kepada kita beberapa ayat dan hadis yang mana dikomentari oleh Imam Utsaimin rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Jumlah kumpulan daripada ayat-ayat ini dan niat hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya mahallun niyah al-qalb, tempatnya niat itu di dalam hati, dan inilah yang akan dinilai oleh Allah yaumul qiyamah. Bukan niat yang ada di lisan, tapi niat yang ada di dalam
hati. Maka ini penting, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tanya hati selalu ketika mau beribadah. Tidak yang diperhitungkan adalah lisan, la, yang diperhitungkan adalah hati. Allah Tabaraka wa taala mengatakan di sini, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika seseorang berkurban dengan hewan sembelihan, tidak akan sampai ini dagingnya kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah darahnya ini, tapi akan sampai kepada Allah at-taqwa, niat yang ada dalam hati. Untuk apa dia sembelih? Untuk kurban kah? Apakah untuk sesajen kah? Atau untuk apa? Untuk apa ini berkurban? Apakah untuk Allah atau supaya disebut oleh manusia punya banyak harta, dermawan? Terus kenapa dia berkurban? Diperintahkan Allah kah? Atau diperintahkan mudir kah? Diperintahkan ustadz kah? Nah, ini semuanya ini kembali kepada ketakwaan, dan ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tempatnya di dalam hati. Kemudian Imam Nawawi menukilkan, qala innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia yang telah lalu. Allah mampu akan hal tersebut. Pada hari itu tublas sarair, dinampakkan setiap rahasia yang tersembunyi di dalam hati, dan akan diberikan ganjaran dan pahala atas apa yang ada dalam hatinya. Lagi-lagi niat berada di dalam hati. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dinampakkan apa yang ada di dalam hati, kemudian diberikan balasan atas apa yang ada dalam hati, diberikan balasan atas apa yang sesuai dengan dalam hati. Ini menunjukkan niat itu berada di dalam hati. Ketika hendak sholat, tanya hati kita, ini anak mau sholat apa? Ketika hendak sholat, tanya hati, ini anak sholat untuk siapa? Ketika hendak sholat, kenapa anak menunaikan sholat? Oh, li amrillah, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya agak sempit, jadi asa terburu-buru ya teh. Padahal masih banyak. Ihsan, minta bonus 1 menit lebih sedikit. Selanjutnya Imam Nawawi menukil sebuah hadis yang sangat ma'ruf di antara kita. Secara singkat anda akan baca, bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Amir Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala, aku berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal ibadah itu, sesungguhnya segala amal perbuatan itu binniyat, dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu balasannya akan didapat sesuai manawa, tergantung atas apa yang ia niatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 2 kaidah besar dalam kehidupan manusia. Secara sederhana dan singkat akan ana ringkas. 2 hal utama dan hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, artinya tidak ada perbuatan kecuali mulai dari niat. Karena Imam Utsaimin mengatakan, innal amala natijatun minal iradati wal qudrah. Sesungguhnya amal perbuatan itu muncul dari 2 perkara, keinginan dan kemampuan. Kalau nggak ada keinginan, nggak ada kemampuan, nggak ada amal. Dan yang namanya keinginan itu berada dalam hati alias niat. Tidak ada orang yang berakal, akalnya sehat, akalnya jalan, melakukan sesuatu tanpa ada keinginan dalam hati. Maka ini prinsipnya. Nggak mungkin seseorang melakukan sesuatu perbuatan tanpa ada keinginan di dalam hatinya, tanpa ada niat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebelum ke situ, nah dari perbedaan niat ini, tentu anak punya niat masuk ke masjid, itu punya niat, ini punya niat. Ini semua yang membedakan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Kang Rizky niatnya bagus, dapat pahalanya 10. Ana niatnya jelek, dapat nilainya 2. Nah ini yang kita dapatkan yaumul kiamat itu tergantung niat yang ada dalam hati
kita. Besar kecilnya pahala di hadapan Allah, baik tidaknya imbalan dari Allah, itu tergantung daripada niat yang kita miliki. Maka jangan heran, yaumul kiamat akan ditemukan orang ini sholatnya bareng terus, safnya sama terus, tapi nilainya di mata Allah berbeda. Yang ini tinggi, yang ini sedang, dan ini tidak ada sama sekali. Mana bedanya? Niat yang membedakan. Semuanya ada niatnya, namun bermacam-macam. Ada niatnya untuk Allah, ada niatnya untuk manusia, ada yang setengah, ada yang memang murni untuk manusia, walinya zubillah. Maka kaidah keduanya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan yang akan didapat oleh setiap orang itu tergantung daripada niatnya. Ini dua kaidah dalam perkara niat yang dirinci secara global dalam hadis ini. Satu, setiap perbuatan pasti ada niatnya. Yang kedua, balasan itu akan didapat seseorang tergantung niatnya tadi. Kemudian di selanjutnya Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan, gambaran kepada kita tentang realitas ini, bahwasanya tidak mungkin jalan dia berhijrah kecuali ada niat. Bahwasanya hadiah balasan atas hijrah itu tergantung daripada hatinya. Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Misal yang pertama, barang siapa yang berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menolong agama Allah, untuk menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrah tersebut dicatat sebagai amal soleh dalam rangka menolong agama Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrah dari dari Mekah ke Madinah untuk perkara dunia yang ia kejar, au imra'atin yankihuha, ataupun wanita untuk dinikahinya, fahijratuhu ma hajara ilaihi, maka sampai di situ pula pahala yang dia akan dapatkan. Hanya sekedar perkara dunia saja dan hanya sekedar perkara nikah saja. Muttafaqun alaihi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi simpulan dalam perkara ini secara singkat, yang pertama, ketika kita beramal soleh, berkata dan berbuat, hadirkan niat. Tanya niat kita minimal 3 perkara. Apa yang akan anak kerjakan? Untuk siapa yang anak kerjakan? Kenapa anak mengerjakan ini? Yang kedua, yakin setiap amal perbuatan pasti ada niatnya. Dan yang ketiga, raih pahala sebesar-besarnya, kejar akhirat sebesar-besarnya, jadikan segala sesuatu ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak merugi di dunia segini adanya, di akhirat tebebenangan kene, waliyazubillah. Jaid, di dunia kita gembira, di akhirat kita bahagia dengan niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam berkata, berucap, berperilaku dan berprasangka di dalam hati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.